Selamat pagi dan salam sehat buat seluruhnya anak didik kami, khususnya siswa-siswi baru SMK KBP kelas 10 Teknik Komputer dan Jaringan. Ini adalah pertemuan perdana kita dalam tahun ajaran 2020-2021. Kami harap seluruh anak didik kami dalam keadaan sehat, terhindar dari segala penyakit, khususnya penyakit COVID yang sedang melanda seluruh dunia. Sebelum kita mulai materi, ada baiknya saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Jamson Sinurat. Tugas pokok di SMK KBP adalah sebagai guru dan sudah mengajar mulai tahun 2005. Dan untuk tahun ini saya masih dipercaya mengemban tugas sebagai Ketua Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan. Baik, anak didik kami sekalian, mata pelajaran yang akan kamu terima dari saya adalah Komputer dan Jaringan Dasar. Ini akan kita bahas selama satu semester. Untuk semester ganjil, kita bahas tentang perakitan komputernya. Kemudian di semester genap nantinya, kita akan bahas tentang jaringan dasar. Nah, pada pertemuan pertama ini, kita akan bahas tentang K3LH. Tapi, sebelum kita masuk ke K3LH, tentunya pada tingkat sebelumnya, pada SMP, kamu sudah belajar tentang TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, jadi Bapak ingin tahu dulu, apa yang kamu tahu tentang komputer? Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kamu tahu tentang jaringan? Dan apa hubungan antara komputer dan jaringan? Baik, jadi semua pengertian komputer, baik itu yang kamu baca dari literatur atau yang kamu peroleh pada tingkat sebelumnya, itu tidak ada yang salah. Ya. Jadi saya kasih yang simpelnya saja. Komputer adalah seperangkat alat yang digunakan untuk mengolah data, dapat digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Itu dia. Ya, atau bisa juga dikatakan sekumpulan perangkat alat elektronik yang mereka itu saling bekerja sama yang mampu mengolah data sehingga menghasilkan sebuah informasi. Itu ya, untuk anak didik kami seluruhnya. Kemudian tentang jaringan. Jadi jaringan itu kalau yang paling simpelnya adalah hubungan antara satu titik dengan titik yang lainnya. Atau bisa juga dikatakan sebagai beberapa komputer yang saling terhubung satu sama lain untuk saling bertukar data maupun informasi. Seperti itu. Kemudian apa sih sebenarnya hubungan antara komputer dan jaringan? Nah, jadi jaringan merupakan gabungan dari beberapa komputer yang saling terhubung satu sama lain. Syarat sebuah jaringan yaitu harus ada lebih dari satu komputer. Seperti itu. Baik, sekarang kita masuk ke K3LH. Apa sih sebenarnya kepanjangan dari K3LH? Ya, jadi kepanjangan dari K3LH adalah keamanan, kerja, dan lingkungan hidup. Dan yang kita bahas pada saat ini adalah K3LH dalam bidang komputer dan jaringan. Apa itu K3LH? K3LH merupakan program mengenai aturan atau standar dari kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja dalam lingkungan kerja. Contoh-contoh dari K3LH, contoh K3LH dalam dunia kesehatan. Saat ini, setiap perawat diharuskan memakai APD, alat pelindung diri. Tujuannya untuk menghindari setiap perawat terkontaminasi atau terpapar virus COVID. Contoh yang kedua, seperti pekerja bangunan.
standar kerja mereka apa? Mereka harus pakai helm, memakai sepatu boot, memakai sarung tangan. Seperti itu. Contoh dalam bidang komputer dan contoh-contoh lainnya. Selanjutnya, apa sih sebenarnya tujuan dari K3LH itu? Nah, yang pertama, tujuan dari K3LH adalah menjaga kesehatan seseorang saat dan sesudah melakukan pekerjaan. Yang kedua, memberikan keamanan pada seseorang ketika berada pada lingkungan kerja. Nah, seperti pekerja bangunan contohnya, atau perawat tadi, agar mereka merasa aman, kita ambil perawat ya, agar si perawat ini merasa aman, dia harus memakai alat pelindung diri atau APD ketika dia memeriksa seorang pasien yang terpapar COVID-19. Seperti itu. Yang ketiga, melindungi seseorang atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan. Seperti contoh yang kedua tadi, pekerja bangunan tersebut, misalkan dia bekerja di satu bangunan yang akan mereka bangun itu ada 3 lantai, jadi setiap pekerja itu diwajibkan memakai helm pelindung. Tujuannya untuk menghindari kepala si pekerja tersebut terkena jatuhan benda-benda seperti paku atau serpihan batu langsung ke kepalanya. Jadi ketika jatuh tidak langsung ke kepala, melainkan langsung ke helm. Ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, tujuan dari K3LH itu adalah menjamin keselamatan pekerja atau pengguna lain yang berada di lingkungan kerja yang sama. Nah, berikut prinsip-prinsip K3LH dalam penggunaan komputer. Nah, jadi terkadang atau kamu sendiri pernah melihat temanmu ketika masuk lab, bagaimana sih sebenarnya duduk yang baik di dalam lab atau pada saat menggunakan komputer. Ya. Jadi kadang kamu lihat ada temanmu yang angkat kakinya atau duduk seperti mau berseluncur ke bawah. Seperti itu. Jadi berikut Bapak tampilkan prinsip-prinsip K3LH dalam penggunaan komputer. Perhatikan video berikut. Pada saat penggunaan komputer dalam lingkup dunia kerja, pastikan Anda merasa nyaman dengan lingkungan sekitar dan terhindar dari kebisingan yang sangat tinggi agar Anda lebih konsentrasi. Yang kedua, pastikan pencahayaan dalam ruangan memenuhi. Yang ketiga, pastikan lingkungan sekitar kerja komputer Anda dalam keadaan rapi, tidak bertumpuk seperti ini. Bagaimana sih sebenarnya posisi tubuh yang baik dalam penggunaan komputer? Yang pertama, atur jarak pandang mata dengan komputer antara 40 sampai dengan 75 cm. Yang kedua, usahakan bantalan kursi Anda dapat menopang punggung agar bahu kita terlihat lebih rileks. Yang ketiga, usahakan siku tangan kita membentuk sudut 9 sampai dengan 100 derajat. Yang keempat, jaga agar posisi paha kita disokong dengan rata oleh kursi. Di luar dari prinsip-prinsip yang sudah saya sampaikan tadi, anak didik kami juga harus memperhatikan kondisi kesehatan. Konsumsilah vitamin A, kemudian usahakan mengistirahatkan mata minimal 15 menit setelah penggunaan komputer yang sangat lama. Setelah kita tadi mengetahui tujuan dari K3LH, sekarang kita ketahui apa manfaat dari K3LH. Yang pertama, melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. Yang kedua,
menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja tersebut. Yang ketiga, memelihara sumber produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien. Yang keempat, menjaga agar tubuh tetap sehat. Baik, untuk anak didik kami seluruhnya, setelah kita membahas tentang apa itu K3LH, tujuan K3LH, dan manfaatnya, secara tidak langsung kita sudah mengetahui apa standar dari K3LH untuk setiap bidang pekerjaan yang kita lihat dalam lingkungan sekitar kita. Seperti tenaga kesehatan, ketika ingin memeriksa pasien yang terkena COVID sesuai dengan kondisi sekarang, maka dia harus pakai APD. Nah, di luar dari COVID, ketika dia ingin melakukan operasi, maka dia tetap harus menggunakan alat pelindung diri. Seperti contoh bangunan tadi, ketika dia ingin bekerja, maka tetap dia harus memakai alat pelindung diri, memakai helm, memakai sarung tangan, dan memakai sepatu boot dan perlengkapan lainnya. Demikian anak-anak kami seluruhnya, materi K3LH pada pertemuan kali ini. Sebelum Bapak akhiri, saya mau memberikan beberapa post-test. Yang pertama, kamu buat video singkat tentang perkenalan dirimu sendiri. Isinya, nama, alamat, dan kelasmu sekarang. Buat dalam video singkat dengan durasi 1 menit. Yang kedua, dari materi yang sudah saya berikan tadi, apa tujuan dari K3LH? Yang ketiga, buatkan satu contoh standar kerja K3LH dari pekerjaan yang digeluti oleh orang tua anak didik kami seluruhnya. Silakan dikirim jawabannya melalui grup atau melalui WA saya di nomor yang di bawah ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas pertemuan kita. Tetap jaga kesehatan, dan ketika keluar rumah selalu pakai masker. Sampai jumpa.